Oke, ini aku mau bantu ini dulu cuy. Bentar. Kita lihat ada Franco-nya, langsung kita rusuhin juga cuy. Oke, di sini dapat Hayabusanya untuk bah birunya. Oke, kita langsung pakai skill 1 basic attack dan dapat Franco-nya cuy. Oke, mantap. Nah, kita langsung pakai Revitalize cuy untuk ngelindungi teman kita, soalnya bisa ngeheal ke teman kita juga cuy untuk Revitalize-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo cuy, selamat datang di channel Bang Kids yang bukan bunga bangkai, apalagi bangkit dari kubur cuy. Terus aku lanjutkan ke ini untuk konten hari ini. Jadi untuk konten hari ini adalah yaitu build Uranus Magic ataupun build Uranus Damage cuy. Dan di sini aku bentar, ini kita rusuh kembali cuy. Nah, ini dapat Hayabusanya. Untuk bab birunya kita langsung kejar si Franco cuy. Oke, dan ini dapat si Franco-nya. Dapat si Franco. Ini dapat Franco-nya cuy. Bentar. Nah, kita pakai Revitalize juga biar hayanya nggak mati cuy. Oke, aku lanjutkan. Jadi untuk konten hari ini aku akan membahas tentang build Uranus Damage ataupun build Uranus Magic ya. Terus untuk ini aku mainnya jadi ROM, soalnya di sini ada Benedetta-nya cuy. Bentar. Oke, kita lindungi si Irital dulu. Oke, kita langsung kejar si Franco lagi. Dia macam-macam ini. Oke. Nah, hilang kan? Mantap kali cuy. Oke, kita kembali dulu soalnya ini sekarat. Oke, jadi untuk build Magic ini tidak aku temukan sendiri. Jadi untuk build ini aku dapatkan dari YouTube-nya Bang Ezu. Jadi Bang Ezu ini adalah tutorial hero Uranus juga, tapi tidak ada voice-nya. Ya, jadi ya cuma gameplay saja cuy, plus memakai build-nya. Terus untuk build-nya sendiri ini akan aku bedah, yaitu mulai dari emblem dan build-nya, plus kelebihan dan kekurangan. Ntar kalau kalian pakai terus kalian kalah memakai build ini, kalian akan tahu penyebabnya dari mana. Bentar, ini aku bantu turtle dulu cuy. Oke, aku lanjutkan ke pembahasan build dan emblemnya. Jadi untuk build dan emblemnya siapa ini? Uranus Damage ini kayak gini. Aku mulai dari emblemnya dulu. Jadi untuk emblemnya dia menggunakan dengan susunan kayak gini cuy. Oke, aku lanjutkan. Bentar. Di sini Cyclops-ku menghilang, cuy. Oke. Jadi gini, aku lanjutkan lagi. Jadi dia untuk emblemnya menggunakan basic common emblem, cuy. Dan untuk fungsinya sendiri, kalau kita menggunakan basic common emblem, untuk mana kita tidak akan boros cuy, walaupun kita tidak memakai item yang ada regen mananya, contohnya kayak sepatu mana ataupun buku. Jadi walaupun kita tidak memakai buku, kita tetap awet cuy untuk mananya. Terus untuk talent, jadi untuk talent sendiri bentar. Nah, ayo guys. Waduh, di sini 3 orang kagak bisa, kita mundur saja cuy. Terus untuk talent, jadi untuk talent pertama dia menggunakan agility cuy, dan di sini Moskovnya menghilang juga. Oke, mantap kali Cyclops. Terus untuk talent pertama dia menggunakan agility, dan untuk fungsinya sendiri ini bisa membuat Uranus kita untuk rotasi itu akan lebih cepat cuy. Terus untuk talent kedua dia menggunakan Festival of Blood, yaitu fungsinya apabila kita menggunakan skill akan mendapatkan 6% spell farm. Intinya spell farm ini kalau kita menggunakan skill akan meregen darah cuy, dan ini bisa di stack. Jadi semakin banyak kita mendapatkan assist ataupun kill, untuk stack Festival of Blood nya akan bertambah cuy. Jadi
fungsinya stack ini bisa memberikan penambahan spell farm cuy. Jadi semakin kalian itu banyak assist ya, kalian untuk spell farmnya itu akan semakin deras cuy. Terus untuk talent ketiga ini menggunakan kayak gini. Ini apa namanya, lupa aku cuy. Bentar, ini aku cover biar dapat turtle-nya. Yang dapat Benedetta, mantap kali. Ini ada Hilda juga, kita kejar apakah bisa. Oh kagak bisa cuy. Oke, jadi untuk talent ketiga ini kayak gini. Ini apa ya namanya, aku lupa cuy. Pokoknya fungsi talent ketiga ini apabila kita menggunakan skill basic attack. Ingat, skill basic attack. Jadi ini harus dicampur menggunakan skill dan basic attack. Ini akan aktif cuy. Dan ini bisa ngaktif kalau kita menggunakan skill basic attacknya sebanyak 3 kali. Intinya skill basic attack ataupun basic attack skill. Ini bisa mengaktifkan dari segi talent ketiga. Dan untuk fungsinya talent ketiga ini bisa memberikan tambahan damage. Jadi damage kita akan sakit cuy kalau talent ketiga ini aktif. Jadi kayak gini ya untuk penjelasan tentang emblemnya. Terus aku lanjutkan ke build-nya cuy. Oke, ini aku lanjutkan ke build-nya. Ayo, ini siapa yang mau buff? Kok nggak ada yang mau? Apakah alergi semua? Dan yang dapat vaninya cuy. Oke lah, aku lanjutkan. Jadi untuk build-nya ini aku mulai dari sepatu. Jadi dia kalau main Uranus dia nggak memakai item respect cuy. Jadi kita ikutin saja. Jadi dia langsung memakai sepatu. Dan untuk sepatu ini menyesuaikan sama musuh di lane. Jadi dia menggunakan Uranus yaitu ESP. Kalau musuhnya itu pesikal, dia menggunakan warrior boot cuy. Tapi kalau musuhnya, bentar, kita pakai revitalize biar kagak mati cuy. Jadi kalau musuhnya magic ya dia menggunakan talk boot. Tapi kalau musuhnya itu physical ya dia menggunakan warrior boot cuy. Terus untuk item pertama dia langsung menggunakan foto. Dan untuk kelebihan foto kalau dipakai awal itu ada beberapa kelebihan cuy. Yang pertama ini bisa dikombo menggunakan revitalize. Terus yang kedua ini ada penambahan HP ataupun darah. Jadi kita lebih agak tebal. Ingat, lebih agak tebal, maksudnya ya agak tebal lah, bukan tebal tapi agak tebal. Terus yang kedua ada ketiga itu ada penambahan regen. Bentar, bahayanya menghilang cuy. Terus yang keempat ini ada cooldown. Jadi kalau ada cooldown kita akan lebih sering untuk spam skill 1, skill 2 dan skill 3 dan mati cuy. Oke, ini aku udah hidup lagi. Dan kayak tadi untuk penjelasan tentang foto. Terus aku lanjutkan ini. Untuk item selanjutnya ada Bloodwing. Dan untuk fungsinya Bloodwing ini aku kagak tahu. Karena untuk Bloodwing sekarang ini tidak ada penambahan HP-nya. Cuman untuk pasifnya ini diubah cuy. Yaitu sekarang akan mendapatkan shield. Walaupun dulu juga mendapatkan shield sih, tapi untuk sekarang dia akan mendapatkan shield kalau memakai Bloodwing dan akan mendapatkan penambahan movement speed kalau shieldnya itu pecah. Jadi kalau kita menggunakan Bloodwing terus shield kita itu pecah akan mendapatkan penambahan movement speed. Tapi ini ada cooldownnya juga cuy. Jadi nggak tahu aku fungsinya Bloodwing dipakai ke item setelah foto ini. Terus bentar, ini apakah bisa lari? Bentar, ini bisa lari cuy. Oke, kita recall dulu. Oh kagak usah deh. Terus untuk item selanjutnya dia menggunakan COD ataupun Clock of Destiny. Dan untuk clock ini untuk kelebihan ini aku tahu cuy. Soalnya clock ini kalau darah kita sekarat ini akan mendapatkan pemulihan. Terus yang kedua ini ada cooldownnya. Terus yang ketiga ada penambahan HP dan mana. Terus yang keempat yaitu dari segi pasifnya yang bagus ini dari clock. Bentar, mau kemana kau? Nah, lari cuy. Jadi pasifnya clock dia akan menambahkan hybrid defense kita kalau kita menggunakan skill. Dan skillnya ini permasalahannya di skillnya ini.
Jadi skillnya ini harus kena ke musuhnya cuy. Kalau tidak kena ke musuhnya ya nggak dapat stack dari COD. Oke, kalau kalian masih bingung, ini aku kasih contohnya saja. Ini misal ya, umpamanya kita menggunakan skill ke minion, itu tidak bisa menambah stack dari COD ini cuy. Jadi COD akan aktif kalau kena ke musuhnya untuk skillnya ini. Jadi kayak gitu ya untuk penjelasan tentang COD. Terus aku lanjutkan ke item selanjutnya cuy. Bentar, ini aku kabur dulu. Plus pakai ulti cuy, soalnya di ulti Hilda plus tipisnya kayak gini kalau kita menggunakan itemnya itu ataupun buildnya itu magic cuy, kita nggak bisa tahan badan lah. Terus untuk item selanjutnya dia menggunakan winter, dan ini fungsinya yaitu apabila kita sekarat terus winter terus kita combo pakai revitalize, terus teman kita itu deket kita itu bisa ngaktifin dari foto, terus pemulihan kita itu akan akan deras cuy. Ya intinya kalian winter langsung pulih gitu untuk darahnya. Terus untuk item terakhir dia menggunakan fleeting time, dan untuk fungsinya yang pertama ada penambahan darah, terus yang kedua ini ada pengurangan cooldown ulti cuy kalau kita itu mendapatkan assist atau mendapatkan kill. Oke, jadi kayak gini ya untuk penjelasan tentang item magicnya. Oke, aku lanjutkan kesimpulannya cuy. Jadi untuk kesimpulannya ini kayak gini. Jadi untuk item ini hanya bisa dipakai kalau tier kalian itu masih rendah cuy. Bentar, apakah masih hidup? Oke, kita mundur dulu. Lah, menghilang cuy. Oke, ini aku udah hidup. Terus aku lanjutkan tadi. Jadi kenapa aku bilang untuk item ini tempatnya digunakan untuk tiernya itu masih rendah. Loh, kenapa bang? Jadi gini, kalau kita telusuri dari spesialitinya si Uranus, dia adalah tank regen. Dan kalian tahu kan apa itu tank plus regen? Bukan damage, bukan marksman. Kalau damage kan kayak Isme, jadi bisa tuh kayak di build magic. Terus kayak marksman, kayak edit itu bisa di build semi damage. Jadi kayak gitu. Jadi Uranus dari spesialitinya itu dia adalah tank regen ataupun tank TB. Jadi ini hanya bisa digunakan kalau kalian itu tiernya masih kayak elite, terus master, terus GM ataupun epic cuy. Tapi kalau kalian itu sudah legend kayak mythic honor, glory, kalian akan kesusahan kalau memakai build kayak gini. Soalnya dari spesialitinya saja ini sudah berbalik cuy. Intinya menyalahin kodratnya si Uranus. Jadi Uranus ini adalah hero TB, hero tank, intinya hero depan. Terus kalau di build magic itu ya kalian itu kayak menyalahi kodratnya si Uranus. Terus yang kedua yaitu spesifikasi tentang hero berdamage. Jadi tadi kan buildnya itu berdamage kan, yaitu full magi. Jadi spesifikasinya hero berdamage itu sebenarnya simple, yaitu yang pertama memiliki efek sisi. Terus untuk Uranus kira-kira punya efek sisi enggak kan? Jadi itu enggak memenuhi spesifikasinya hero yang bagus di build damage. Terus yang kedua, kira-kira Uranus bisa kabur enggak? Jadi rata-rata hero yang bisa dikasih build damage itu paling enggak memiliki skill kabur, dan Uranus enggak punya juga, dan ini aku mati juga cuy. Dan susahnya kalau kita menyalahi kodratnya itu ya kayak gini cuy, gampang mati lah. Oke, ini aku udah hidup lagi cuy. Terus kalau kalian tanya, bang, jadi kamu menuduh Bang Ezu itu noob kah? Bukan gitu cuy. Jadi ini gini, jadi kalian bedakan antara kebutuhan konten sama aslinya. Jadi aku juga nggak tahu Bang Ezu itu
Untuk tiernya apa aku juga nggak tahu, terus cara mainnya itu gimana aku juga nggak tahu, tapi untuk kontennya itu emang kayak gitu cuy. Jadi usahakan kalau kalian itu mencari tutorial hero, usahakan yang ada voice-nya. Voice-nya itu ya kayak aku ini ngomong kayak gini. Jadi konten kreator yang menggunakan voice itu jarang sekali berbohong cuy. Maksudnya berbohong ini dalam konteks kontennya, bukan dalam kehidupannya ya, tapi dalam kontennya. Soalnya kalau kayak konten kreator yang menggunakan suara, dia pasti akan meriset kira-kira build ini cocok atau enggak, terus kelebihannya itu apa, kekurangannya itu apa, itu kayak gitu cuy. Jadi dia meriset dulu, ataupun ya intinya dia memainkan gamenya itu kira-kira 10 kali, kira-kira enak enggak untuk buildnya. Setelah itu dia baru buat kontennya cuy. Jadi kayak gitu aja untuk penjelasan tentang konten hari ini. Tetapi kalau kalian masih bingung, kalian boleh tulis di kolom komentar ya. Aku Bang Kids mau undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.